Jalan kebenaran itu bukan yang kita tempuh selama ini gitu. Itu. Yang benar itu agama gitu. Tapi saya waktu itu sudah lupa semua kan. Bahkan saya sholat pun sudah lupa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita saat sekarang ini berada di kediaman Ustadz yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau adalah inspirator kita, dan kita hari ini sudah berada di 5 Ramadan 1441 Hijriah, dan mudah-mudahan wabah saat sekarang ini yang menimpa kita di negeri kita cinta ini dan di seluruh dunia yang Allah berikan kepada kita suatu ujian, maka kita sebagai kaum muslimin untuk bersabar dalam ujian ini dan perbanyak kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, dan kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat inspirasi remaja, kita hari ini sengaja datang di kediaman Ustadz Uwais, Ustadz Angel Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini kita pakai sanitizer sebelum kita berbicara lebih panjang Ustadz. Nah, kita baik Ustadz, apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair, baik sekali insyaallah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ya, keluarga Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat semuanya insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah berada di 5 Ramadan Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama-sama insyaallah semoga wabah ini cepat berlalu Ustadz. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Baik Ustadz, sedikit nih kami minta waktunya kepada Ustadz. Hari ini kami sengaja datang ke kediaman Ustadz, yaitu kalau tidak salah Ustadz juga ngisi di Masjid Darul Mutakin Al-Falah Ustadz ya? Iya. Baik, yang dan Ustadz sekarang bisa ya memberikan edukasi, memberikan tausiah kepada masyarakat ya. Terutama kan kalau saya perhatikan ya, sama-sama kita tahu di Masjid Al-Falah ya, Darul Mutakin Al-Falah ini kan bukan orang-orang biasa yang mengisi di sana itu. Nah, tapi alhamdulillah salah satu penceramah di sana. Baik Ustaz, yang pertama nih Ustaz yang mau kita tanyakan, bagaimana sih Ustadz sebelum mengenal istilah Islam ya, dunia kelam Ustadz kan kediaman Ustadz? Ya, saya rasa kebanyakan orang di masa kecil itu dulu, kalau di angkatan-angkatan saya itu kan pasti mengenal surau atau langgar kan. Kalau di kampung itu biasanya kecil-kecil itu maghrib itu sudah di surau. Itu jadi anak-anak kecil itu rata-rata di surau ya kan. Ada yang sekedar dia cuman ingin berkumpul saja, bermain. Ada yang betul-betul sungguh-sungguh mau mengaji. Ya, kalau saya dulu karena takut dengan orang tua. Takut dengan orang tua, jadi kalau ke masjid kadang-kadang ya sebentar saja ganggu orang sholat gitu kan. Itu usia Ustadz masih di masih SD lah. SD. Ya, jadi kampung mana Ustadz? Di Bagan.
Bagan. Ya, Bagan siapa? Bagan Batu. Bagan Batu. Iya. Bagan Batu. Jauh ke dalam, pedalaman. Oh, berarti udah termasuk anak pedang. Anak pedalaman. Soalnya baru masuk listrik itu. Iya, masuk listrik ya. Jadi di kampung Ustadz itu dulu tak punya listrik ya. Iya. Jadi di masa-masa kecil setelah baru masuknya listrik. Ya, jadi masih kecil saya belum ada listrik. Oh, gitu. Itu listrik itu baru masuk kurang lebih sekitar 2-3 tahun, 3 tahun yang lalu. Ketika Ustadz hidup di kampung, lalu kok bisa sampai ke Kota Pekanbaru? Ya, biasa kan obsesi. Saya lahir dari keluarga yang kurang mampu kan. Orang tua saya itu apa namanya? Bekerja itu menggunakan tenaga. Nah, jadi orang tua itu, bapak saya itu strong ya. Betul-betul tenaganya itu luar biasa. Apa Jadi PNS, petani? petani. Petani. Petani klutuk namanya kan. Petani klutuk itu petani tanpa modal. Iya, iya. Klutuk itu apa? Bang? Ya itulah maksudnya. Oh, Petani klutuk itu tanpa modal. Bukan petani pinang. Bukan. Petani klutuk maksudnya. Iya, jadi orang tua saya itu beli lahan. Lahannya itu dikelola sendiri, hutan itu ditebangi sendiri. Iya, iya, iya. Biasanya kalau orang nebang pakai apa namanya, Sinso. mesin sinso, orang tua saya tidak, ditebang sendiri pakai kampak. Goyangin kayu besar-besar itu, makanya saya bilang orang tua saya itu strong sekali. Sampai hari ini jadi sawit itu bersih. Saya nggak lihat lagi itu kayu-kayu yang besar. Luar biasa. Luar biasa. Sawit saja ya. Ya, sawit. Berapa tanggungan orang tua Saya ke satu keluarga itu adik-beradik ada 6 dan saya anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga. Anak yang di tengah saja. Anak yang di tengah. Insya Allah bisa menengahi keluarga. Insya Allah, insya Allah. Baik, jadi pertanyaan tadi Iya. bisa Ustadz sampai ke Pekanbaru. Ya, karena apa namanya dulu di kampung itu memang termasuk keluarga yang apa namanya yang dikatakan miskin lah, ya, kurang berada. Adik saya ada 3. Sekolah saya waktu itu sudah mulai nyendat-nyendat. Ya kan, kesusahan orang tua untuk membiayai, ya kan, sampai pernah ingat saya ketika saya SMP itu tanah yang 2 hektar itu yang dibeli dengan susah payah, dengan meras keringat, tiba-tiba harus dijual. Sedikit dijual untuk biaya saya. Jadi saya waktu itu mikirkan juga, sudahlah tanahnya yang paling sedikit mungkin di kampung itu orang tua, dijual pula sebagian kan untuk biaya sekolah. Jadi ketika saya tamat SMP, saya berpikir bagaimana melanjutkan pendidikan keluar, dan saya mikir cari usaha biaya sendiri tanpa membebani orang tua, ya, karena memang orang tua lagi susah, ya kan. Juga adik kita ada di bawah saya itu ada 3 yang sekolah. Maka saya mulai memikir bagaimana, jelas tujuannya namanya di kampung, kalau namanya hidupnya itu susah, tentu ya dari strata sosial itu tentu dia tidak terlalu diperhatikan, ya kan. Ya tak pernah didengar usulannya, biasalah kalau di kampung itu begitu kan. Jadi saya merantau tadi itu ya ingin mengangkat derajat orang tua dari sisi sosialnya saja gitu. Jadi setelah itu Ustadz berangkat sendirian? Ya, saya sendiri berangkat sendiri. Yang jelas saya minta doa saja kepada orang tua itu agar saya diberikan keselamatan itu. Luar biasa. Ya, itu. Jadi setelah Ustadz sampai di Pekanbaru, apa yang pertama sekali dilakukan Ustadz? Ya, tidak langsung ke Pekan, saya bertahap. Saya ada di sebuah apa namanya, sebelum Pekanbaru saya singgah dulu tempat yang saya kenal, dan saya numpang di sana ada beberapa lama. Habis itu saya baru ke Pekanbaru, sudah punya kenalan-kenalan gitu kan. Ya namanya hidup di rantau pandai-pandai. Iya. Bergaul dicontoh, ya kan. Saya dulu itu kan semuanya saya lakukan, saya nggak peduli halal haram. Ya itu, pokoknya ada yang jalan ke kiri gitu. Jadi itulah sampingan Ustadz Ya. gitu kan, yang tak boleh lah dicontoh. Tak boleh dicontoh. Ya. Dalam artinya saat sekarang ini barulah Ustadz punya standar Ya. dalam hidup ya. Ya. Ada halal dan haram. Ada halal haram. Kalau dulu tak tahu. Tak tahu.
Jadi niat dari kampung itu yang kita ingin berubah, ya kan, ingin mengangkat derajat orang tua. Jadi setelah kita di kota, ya, sudah mulai mengenal pergaulan, justru lupa cita-cita di awal tadi itu. Obsesinya menjadi berubah. Nah, jadi obsesinya itu menjadi ya pokoknya harus dikenal. Ya, itu Harus dikenal ya. harus ada eksistensi di kota ini lah kan. Dalam sisi apanya Ustaz harus dikenal orang nih? Ya, orang harus mengenal saya gitu kan. Gitu. Iya, bagaimana caranya? Ya, tentu yang paling gampang itu kan jalannya kiri kan. Kita bersama. Baik, sahabat inspiratif remaja, tentu tidak sampai di sini saja. Kita Ustadz mengenal Islam yang mendalam ini, ceritanya seperti apa nih? Ya, setelah saya malang melintang di apa namanya dunia hitam, ya dunia gelap, malang melintang, mencari popularitas gitu kan, supaya dikenal orang segan. Nah, itu. Jadi tujuannya itu saja dulu kan. Nah, rasanya ada sedikit letih rasanya. Ya, sudah terasa letih, jenuh. Baru ingat, ya, ingat orang tua. Bagaimana orang tua itu sudah tua. Mengingat dulu orang tua itu menyekolahkan kita di madrasah, ya, mengingat. Jadi maklumat yang dari kecil itu seolah-olah kita ingat bahwa jalan apa namanya, jalan kebenaran itu bukan yang kita tempuh selama ini gitu. Yang benar itu agama gitu. Tapi saya waktu itu sudah lupa semua kan, bahkan saya sholat pun sudah lupa. Iya. Sampai sholat pun lupa. Bacaan sholat itu sebagian sudah lupa. Ya, itu. Gini Ustaz, tadi Ustadz istilahnya ingin menjadi popularitas. Nah, ketika itu dulu kan kita tahu Ustaz, dunia maya belum ada, Facebook belum ada, Twitter belum ada gitu kan. Jadi berhasil nggak kepopularitan Ustadz? Jadi sempat dulu saya kan kontraktor. Saya kontraktor, saya punya perusahaan sendiri dan saya main, tiba-tiba saya itu bisa memenangkan beberapa tender-tender yang nominalnya cukup fantastis. Nah, jadi nama saya itu sudah mulai meroket naik. Jadi orang mencari tahu siapa Angel ini kan. Biasanya kan kalau main-main begitu itu ada backupnya. Kalau enggak anaknya pejabat, anaknya dan seterusnya lah kan. Nah, mereka mencari tahu kita siapa gitu loh kan. Kok tiba-tiba dia ada di level atas ini, di level up, bermain di level up. Nah, dari siapa, keluarganya siapa gitu kan. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Kalau saya itu dari bagan, dari keluarga yang ini ya nggak tahu ya. Seolah-olah kita ini adalah anak pejabat gitu kan. Keluarga dari pejabat gitu. Jadi ini sedikit untuk inspirasi remaja. Waktu remaja Ustadz, berarti Ustadz sampai di Pekanbaru, kuliah dengan biaya sendiri gitu kan. Tetapi Ustadz merasa yang Ustadz dapatkan itu kurang berkah. Betul kan? Betul. Jadi bukan kurang berkah, tidak berkah. Tidak berkah. Tidak berkah. Jadi bagaimana nih Ustadz? Sebagai remaja kita untuk mencari keberkahan di dalam membiayai hidup, misalkan tidak ditanggung oleh orang tua. Ya, sebenarnya semuanya bisa. Yang penting ada kemauan sungguh-sungguh, maka bisa kita meraihnya apa yang kita inginkan. Ada dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dua-dua sebenarnya bisa ditempuh. Maka pentingnya maklumat. Saya dulu tidak punya maklumat jalan yang baik, gitu kan. Saya fine-fine aja melakukan maksiat itu kan. Lakukan dosa itu ya biasa, nggak ada beban gitu. Tapi kalau yang dari kecil itu memang sudah dipahamkan agama dalam, ya mungkin tidak sampai tersesat ya. Iya, berarti
kita sebagai remaja hari ini ya, di zamannya milenial hari ini, kita harus mencari maklumat yang benar. Yang benar. Ya. Dan maklumat yang benar itu didapatkan Ya dari agama. dari agama. Dari agama. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh jauh dari agama. Tak boleh jauh dari agama. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi Ramadan. Kesempatan ini, momentum. Momentum. Ya, jadi ini motivasi buat remaja milenial ya, dikatakan milenial hari ini untuk hidup mandiri sebenarnya sangat mudah hari ini.